saja pimpinan bahwa izin nama saya Bambang Patijaya, A284 Partai Golkar Dapil Bangka Belitung. Pimpinan, saya pikir kita harus memberikan atensi dan dukungan kepada para guru dan Pendik 315 ini secara nyata. Jadi saya sampaikan bahwa mereka ini bukanlah orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, tetapi mereka ini hanya orang yang butuh penghargaan dan kepastian hukum. Yes. Mereka adalah guru-guru yang sedang bekerja pada saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sudah mendengar semua keluhan, pandangan dari semua. Sengaja tadi saya berikan untuk melepas unek-unek dari adik-adik semua, baik itu yang laki perempuan, baik dari GTK HNK-nya 35, ada yang lebih 4, ada yang lebih 1, ada lebih 6 tadi, 35 plus, dan dari PLKB, ya, dari Sumatera Barat, dari Sumatera Utara, dan dari Jawa Barat. Kami sudah mendapatkan, pokoknya prinsip yang ingin Bapak sebutkan tadi, yang ingin disampaikan adalah ditetapkan dengan kepres, kemudian statusnya adalah PNS, dan tanpa tes. Kepres, PNS, tanpa tes, ya. Ya, baru ujungnya yes, ya. Jadi ulangi, kepres, PNS, tanpa tes, yes. Kan saya tinggal menyampaikan saja pada pimpinan komisi nanti dan sampai kepada Pak Cahyokumolo atau ke Pak Presiden, kepres Pak Presiden, ya, PNS, tanpa tes, yes. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali kita semua sudah tangkap isinya apa yang Bapak dan Ibu inginkan. Kami menampung aspirasi, tapi kita perlu pemikiran-pemikiran dan pendalaman dari anggota yang hadir saat ini. Kita perkenalkan dari Sumatera Utara, Pak Junimat, ini Pak Muhammad Muras dari Jawa Barat, Bang Taedi juga dari Jawa Barat, dan Pak Agung di belakang dari Jawa Tengah. Kami silakan. Dasarnya adalah surat dari GTK HNK 35+ dari setiap provinsi yang masuk ke Sekretariat Komisi 2. Yang kedua, saya ingat betul sewaktu ulang tahun PGRI, Presiden hadir dan Presiden menyampaikan ya supaya guru-guru yang berstatus P3K ya, memiliki gaji, memiliki tunjangan setara dengan PNS. Artinya apa? Artinya status sudah jelas. Nah, kalau mau jelas tentu harus tertulis. Ini yang akan kita coba komunikasikan nanti, kita rapatkan nanti rapat pleno di Komisi 2, apakah kita akan memanggil Mempan RB, ya setelah kita menerima asmas pada hari ini, dan memanggil kementerian terkait supaya Bapak Ibu juga mempunyai satu kepertanggungjawaban dari pemerintah. Jadi tidak asal bunyi saja. Ya, yang pasti setahu saya kalau Presiden Jokowi sudah berbicara di depan hari ulang tahun PGRI, beliau tidak akan pernah lupa. Ya, kami duduk di sini tentu karena Bapak Ibu sekalian. Iya kan? Saya bisa botak begini karena Bapak Ibu sekalian. Ya kan karena sekolah, kalau nggak ada guru kita nggak bisa begini. Kan begitu Pak Samsurjar. Kan begitu. Ya kan? Oleh karena itu kami tentu tidak perlu banyak berjanji. Kami akan plenokan ini pertemuan apakah memanggil dengan segera Menpan RB karena itu mitra di Komisi 2 dan BKKBN kalau saya tidak salah ya. Dan kementerian lain dan mungkin akan koordinasi dengan komisi yang menyangkut pendidikan di DPR ini. Oleh karena itu kami dari fraksi PDI Perjuangan ya akan konsen dengan pertemuan hari ini. Saya sudah catat di sini ada 4 poin ya. Yang menarik itu kepres PNS tanpa tes. Nah, kan begitu. Iya kan? Bukan yes Pak,
Yes, yes, yes. Begitu Pak. Kalau yes nggak dalam, harus dalam Pak. Yes-nya 4 kali. Saya kira pimpinan ini yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan hari ini adalah pertemuan yang membuat Bapak Ibu sejuk. Sementara sambil menunggu ya perjuangan Bapak Ibu sekalian untuk kepastian status di negara. Bapak dan Ibu, ini para tokoh saya kira yang hadir di sini ya, tokoh dari guru-guru dan tenaga honorer yang lebih dari 35 tahun. Pertama saya sampaikan, Komisi 2 sampai hari ini masih terus berjuang untuk Bapak dan Ibu semuanya. Jadi bukan hanya K2 yang kita perjuangkan. Ya. Ini yang non kategori kita perjuangkan terus. Nah, tadi sudah kita dengar semua ya bahwa tujuan akhirnya tadi ingin PNS atau P3K tanpa tes. Itu Kepres PNS tanpa tes. Yes, betul. Betul. Yang utama PNS tanpa tes, Kepres. Kalau itu tidak mungkin, P3K tanpa tes. Kan begitu ya? Nah, karena di undang-undang ada 2, PNS dan P3K. P3K tadi Ibu kan bicara masih diadu dengan yang baru-baru dan guru swasta. Nah ini. Nah itu barangkali. Tapi sebelum tujuan akhir harus saja tujuan antara. Tadi yang dari Jawa Timur menyampaikan kenapa guru aja. Kalau tidak ada operator dapodik, guru juga repot. Betul, saya paham. Tidak ada PLKB, ini beranak terus. Dan stunting tadi ya. Nah, belum tenaga-tenaga teknik yang lain. Itu kita sampaikan. Nah jadi ini saran saya untuk tujuan antara, tadi kan saya dengar, ini seolah-olah nggak diakui. Karena Bapak Ibu itu saya yang setahu saya pasti yang ngangkatnya kepala dinas, kepala sekolah, rata-rata kepala sekolah yang guru, ya, karena dari dana BOS. Wali kotanya atau bupatinya nggak tahu itu, kadang-kadang nggak tahu. Ya. Nah ini teman-teman ini pernah datang nggak ke bupati wali kotanya? Pernah. Oke. Udah banyak uang habis. Banyak uang habis. Terus dari kepala daerahnya menerbitkan apa? Surat perintah kerja. Oke. Tapi itu juga berlaku hanya 1 tahun. Oke. Jadi sudah ada pengakuan. Dapat honor dari Pemdanya? Ya nggak boleh dong. Jadi tadi kata Pak apa tuh yang dari Jawa Timur tadi? Lupa namanya Pak. Pak Yuda. Jadi benar Pak, PP 48 tahun 2005 ya. Memang ada perintah seperti tadi, nggak boleh ngangkat-ngangkat. Tapi kepala daerah boleh melakukan diskresi, apalagi kaitan dengan ada undang-undang. Ya mintalah Anda ini SK dari kepala daerah dan minta honor yang wajar. Itu sudah saya lakukan Pak. Ketika saya wali kota Sukabumi sebelumnya. Tenaga-tenaga honor begini yang nggak ada SK-nya. Saya kumpulin, saya data, saya kasih SK, saya kasih honor. Di luar yang dari bos dan sebagainya. Nah jadi bapak-bapak, ibu-ibu ini antara dulu supaya ada pengakuan, ada kekuatan juga, ada SK. Enggak ada, saya enggak dia ngapa-ngapain oleh pemerintah pusat. Ya. Sampai saya berhenti sekarang jadi DPR. Saya SK akan ada di kota Sukabumi ada 1.000 lebih, saya SK akan 1.000 orang. Enggak masalah. Itu saja. Ya.
Ya, makanya dari datangin, contohkan aja Wali Kota Sukabumi, boleh lihat. Tahun 2017 saya data, saya SK-kan dan saya beri honor dari pemerintah daerah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agung Widiantoro dari Dapil Jawa Tengah 9, Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal. Saya dari fraksi Partai Golkar. Saya menerima dengan baik apa yang jadi aspirasi kawan-kawan pada hari ini. Kedua, kami memahami betul bahwa kawan-kawan sudah bekerja untuk Republik ini, memeras otak, memeras keringat, berkorban meninggalkan keluarga, tetapi belum mendapatkan kesejahteraan yang layak dari pemerintah. Betul? Tolong, sambil menunggu kami berjuang, bantu kami doa. Jelas ya? Kedua, tetap istiqomah, tegak lurus, loyal pada pemerintah Republik Indonesia. Ya, tanggal 9 Desember besok juga tetap menggunakan hak pilih saudara-saudara. Tukang kerupuk aja nyoblos, kenapa saudara-saudara yang pegawai Republik ini tidak nyoblos? Jelas? Awas, saya catat ini yang pada hadir di sini, kalau pada nggak nyoblos, biar Bang JG yang nyoret. Ya. Ya, itu. Selanjutnya, kami memahami di dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian PAN, ARB, kemudian BKN, dan seluruh stakeholder, termasuk Kementerian Dalam Negeri, bahwa pemerintah memiliki beban tanggung jawab untuk bagaimana mensejahterakan tenaga atau pegawai yang bekerja pada Republik ini. Tetapi juga kita memahami juga niat baik pemerintah untuk bisa mendapatkan tenaga atau pegawai Republik yang benar-benar memiliki kapasitas kemampuan. Kami paling getol bersama dengan pimpinan sidang itu untuk memperjuangkan kendala-kendalanya. Kalau kendalanya aturan, ini adalah lembaga politik yang membuat aturan. Ya, betul? Kalau kendalanya adalah keuangan, kebetulan saya dan teman-teman yang ada di Komisi 2 juga ada yang duduk di Banggar, yang godok keuangan negara. Ya, selama kita mau duduk satu meja, kemudian dengan mimpi yang sama, kadang ada orang tidur seranjang, tapi mimpinya beda-beda. Nah ini jangan, kita duduk satu meja dengan mimpi yang sama. Ya, kami akan perjuangkan nasib saudara-saudara. Jelas? Boleh tepuk tangan. Tetapi, ada tetapinya nih. Bantu kami untuk memberikan naskah kajian akademiknya. Karena apa? Kami sudah melakukan analisis PP 48, mengakomodir K1, K2, kemarin K2 aja masih tersisa. Ini belum lagi yang non kategori, ya kan? Di PP 48 ada beban kendalanya. Apa itu? Ya, kalau saya udah catat. Pemerintah daerah kenapa nggak mau menandatangani lagi? Karena beban belanja keuangan daerahnya sudah melebihi 60%. Saya bilang koreksi itu peraturan pemerintahnya, buat kebijakan baru, kan gitu. Padahal juga tenaga pendidik diantaranya, guru, guru yang diangkat pada saat Inpres dulu, kan udah banyak yang pensiun. Buktinya saudara-saudara sekarang kan masih dibutuhkan di sekolah itu, cuma beda rekrutmennya. Yang satu loketnya, pembayarannya melalui belanja pegawai, yang lain termasuk teman-teman ini melalui belanja operasional sekolah. Gitu loh. Ini harus dipahami dulu aturannya. Nanti persoalan-persoalan seperti inilah yang akan kita perjuangkan dalam rapat dengar pendapat bersama dengan pemerintah. Satu lagi sebelum saya tutup, loyalitas tegak lurus dan jangan bergeser 1 mm pun untuk mengabdi pada NKRI. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi Kita wabarakatuh. masih berjuang. Alhamdulillah kemarin di RDP kemarin juga kita rapat dengan Kemenpan RB dan BKN, dan kita juga masih berjuang terus terang aja untuk K2 aja masih belum selesai. Tapi bismillah, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari Bapak-Bapak sekalian juga bisa terlaksana insya Allah. Nah K2 sendiri juga jumlahnya masih cukup banyak di Indonesia ini, sekitar 400 ribuan. Dan di situ juga ada guru kurang lebih sekitar 150 ribuan guru kategori K2. Nah mungkin kalau dengan tambah kategori non-kategori, ya, non-kategori ya, jumlahnya juga cukup besar. Tapi saya juga hanya ingin mengingatkan saja, aku menekankan terutama apa yang disampaikan oleh Pak Haji Murad ini, bahwa komunikasi Bapak-Bapak Ibu sekalian dengan pemerintah daerah itu juga harus intens. Karena nanti keuangan itu adanya ya di pemerintah daerah. Perlu Bapak-Bapak ketahui juga bahwa kemarin misalnya ketika kita rapat dengan pendapat dengan Kemenpan RB dan BKN, bahwa dari 51 ribu lebih yang kemarin sudah diterima oleh jalur P3K, kita masih lakukan verifikasi. Kemarin menurut BKN, itu daerah-daerah yang mengajukan juga masih belum menyampai angka itu. Karena dikhawatirkan juga ternyata di Tenggarai, karena perpresnya juga berkaitan dengan diserahkan kepada penggajiannya kepada APBD. Nah, tapi ternyata juga yang dimaksud APBD itu alokasinya juga sepertinya sih ketika kita klarifikasi tetap dari dana DAU. Nah, tapi karena itulah yang kemudian menjadi hambatan. Nah, tekanan saya adalah lebih ke arah Bapak Ibu sekalian juga berkomunikasi dengan pimpinan daerahnya, paling tidak untuk memperbaiki kesejahteraan. Kemudian juga yang berikutnya juga saya mendapatkan informasi juga bahwa tahun depan juga akan ada rekrutmen untuk guru yang cukup besar jumlahnya. Ya mungkin Bapak-Bapak Ibu sekalian sudah ketahui juga ya. Yang itu sebagai bagian dari komitmen Presiden dengan Menteri Pendidikan. Dan ini juga harus dikawal. Dan tentu leading sektornya ada di Komisi 10. Karena itulah komunikasi Bapak-Bapak sekalian juga dengan Komisi 10 mesti intens. Kita juga kemarin mendorong untuk adanya rapat gabungan untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer ini, bagaimana progres penyelesaiannya. Itu saja mungkin dari saya. Bismillah, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bapak-Bapak sekalian bisa terlaksana. Semoga Allah memberkati perjuangan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan, rekan-rekan anggota Komisi 2 beserta Bapak Ibu sekalian, pengurus daripada GT KHNK 35+ Indonesia yang menyempatkan diri hadir secara fisik maupun virtual. Jadi saya singkat saja pimpinan bahwa izin, nama saya Bambang Patijaya, A284 Partai Golkar Dapil Bangka Belitung. Pimpinan, saya pikir kita harus memberikan atensi dan dukungan kepada para guru dan Tendik 315 ini secara nyata. Jadi saya sampaikan bahwa mereka ini bukanlah orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, tetapi mereka ini hanya orang yang butuh penghargaan dan kepastian hukum. Mereka adalah guru-guru yang sedang bekerja pada saat ini. Faktanya seperti itu. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan, dan kemudian saya beberapa waktu yang lalu juga menerima pengurus GT KHNK 315 dari Bangka Belitung. Mereka juga bercerita bahwa rata-rata mereka ini sudah lebih daripada 10 tahun menjadi guru atau tendik. Bahkan yang miris, anak didik mereka sendiri ini sudah banyak yang malah jadi PNS atau mungkin P3K itu sendiri, kan seperti itu. Nah, konkretnya pimpinan saya pikir kita perlu segera melakukan rapat gabungan lintas komisi dan lintas kementerian, ya kan, komisi lain yang terkait dan kementerian terkait yang relevan dengan persoalan GT KHNK 315 ini. Di satu sisi kita juga tahu bahwa mungkin ada persoalan K2 yang memang belum selesai, dan saya pikir ini bisa kita gabung nanti pembahasannya, apalagi ini masih satu frekuensi dengan hasil rapat kita pada tanggal 19 November yang lalu dengan Menteri Pan RB. Nah, kemudian yang kedua, konkretnya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh
Bapak dan Ibu dalam penyampaian aspirasi tadi, saya pikir ada usulan yang mungkin bisa juga menjadi perhatian Bapak dan Ibu sekalian daripada GT KHNK 315 ini. Yang pertama, saya mengusulkan buatlah yang namanya gerakan nasional, gerakan di media sosial. Buatlah tagar Save Guru Honorer 315, buatlah tagar Save Tendik Honorer 315, sosialisasikanlah ini secara nasional. Buatlah ini jadi trending nasional. Seperti itu. Itu lebih konkret. Ini konkret. Jadi kita tidak hanya bermain di retorika, tetapi juga kepada sesuatu yang langsung. Sehingga ini dapat menjadi atensi nasional. Percayalah Bapak dan Ibu sekalian bahwa gerakan Bapak dan Ibu sekalian ini tentu akan mendapat apresiasi, mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia. Seperti itu.